Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat, itu banyak zina. Terus yang kedua itu wayu faul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Minggu pulau baca itu di Bukhari, di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau berelang hadis itu nangis, dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masalah. Ini kalau terang nonggi, ini termasuk pulau nu gak ada azam terus niki pulau mau menasa niki terus pulau tahun ini ini malam 1 Muharram itu pulau sholat tasbih kembali karena 1 Muharram nanti itu pas tanggal 26 November ya. Itu kalau nggak salah Sabtu itu pulau Pasuruan, kalau ini 3 bulan yang lalu ini wonten rombongan di samping Pasuruan itu dulu santrinya bapak, ya wongnya tak umurnya bapak sekitar umur 60-50. Itu karena dulu dibina bapak ngaji Quran, terus karena saya warisnya, mereka minta saya 1 Muharram mulai buka ngaji teman-teman. Mereka minta misalnya 1 tahun sekali tidak apa-apa, misalkan nanti nak kalau sibuk, mau nak umur bisa nak pokoknya nanti. Ini kalau turuti ya, sih kalau tak turuti. Kalau umur bisa, nanti kalau. Tapi nanti kalau mengke kalau tetap sholat tasbih terus mangke jenengan jamaah biasa kata kebiasaannya. Terus nanti yang buat negara wajib pasang dalam mengke kalau sholat tasbih yang memiliki kalau pimpin. Kalau kepengen hubungan kalau baik dengan hubungan sujud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang hubungan sujud itu dimulai lewat ilmu, lewat apa? Kayak saya ngaji tafsir. Karena ilmu saya yang paling original saat ngaji tafsir. Apapun hebatnya kasus hikam, hayatus sahabat atau kitab-kitab yang saya baca tulis, itu kehebatan yang terbatas sehingga mudah kita paham. Jadi kadang orang-orang itu salah paham. Orang ketika ngaji hikam, ngaji hayatus sahabat, pokoknya kayak ngaji saya sore ini, itu memang orang lebih mudah paham karena ilmunya manusia itu terbatas sehingga orang itu mudah puas. Tapi sebetulnya yang hakikat ilmu itu ya di Quran itu, meskipun kadang kita tidak paham, tidak mengerti, tapi itu hakikatul ilmi, semua ilmu ya ada di Nabi. Saya ini pernah khatam hikam, pernah khatam isya, beberapa kitab tasawuf pernah saya baca. Itu memang enak dan saya lebih merasa nyaman. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang hilang dalam kondisi sosial nyata. Misalnya begini, ruhin melarat itu tidak apa-apa, itu tegih. Orang roh kota, orang roh rumah sakit, gak roh nomor telepon rumah sakit itu tidak apa-apa, itu tegih wong khusuk, wong melarat itu raruan. Kayak ada apa-apa, ini normal-normal saja. Tapi sifat khusyuk ini akan hilang saat ibunya sakit atau istrinya sakit. Ngeteron rumah sakit di radio duwe. Dia tulung konjon di radio percaya. Tekan alamat rumah sakit di radio tilpune. Ya, nanti status khusyuk jadi HO. Uang radaran khusyuk tapi nopo. Paham nopo? Makanya santri-santri yang ngaji kula tak provokasi. Jadi status khusyuk itu bisa hilang dalam kasus sosial yang nyata. Ya. Makanya saya ini jadi kiai, saya ini mulai dulu terkenal wong alim. Kenapa saya harus kerja di Jogja? Kulon saja. Saya misalnya khusyuk, mungkin wong legus kok alim ngaji ini istiqomah. Itu ya begitu. Dalam kondisi normal mungkin saya dipuji demikian. Tapi misalnya anak saya sakit parah atau ibu saya sakit parah. Atau orang rumah sakit duit gak duit, mobil gak duit, alamat gak duit, relasi. Nanti status saya ini bukan orang alim yang istiqomah. Wong wong apa? Wong nulung ibu ora kodam, nulung anake ora kok. Di sini ini terus terjadi kesalahan dalam kitab-kitab tasawuf yang sebenarnya. Makanya saya mohon yang senang saya, ngaji saya paling inti tetap di Quran. Meskipun Quran itu kadang ada pornografi, cara Gusdurian ada pornografi, itu hal yang nyata. Orang tasawuf itu malu membicarakan pornografi, tapi kalau Quran biasa saja. Jadi misalnya di Quran itu ada ayat
Misalkum hartulakum faktu hartakum annasi bujum itu tanduran. Kowe nak carane jima, carane ngumpuli nganggo cara paling liar tak karepmu terserah. Itu ya nyata. Karena Allah iso ngilani. Wong lanang sak soleh-soleh tetap duwe nafsu dan jalan menghilangkan nafsu itu libidonya dia harus ditumpahkan. Dan itu yang halal adalah nopo bu. Artinya itu tetap harus dibicarakan. Piawai yang bisa ngekang zino adalah bu, tetap dibicarakan. Daripada kue wiridan sawangane yang pangeran, jebule ambek nahan nafsu, paham ya? Terus aku ini bukan nahan nafsu puncak wiridan. Gusti nang mati nang swarga kula tak nang ngeloni bidadari dari pangeran. Lho gak kangen aku jebule. Kangen apa? Ya kurang ngajar. Artinya ternyata di balik kekhusyuan dia ada pornografi yang tersimpan. Atau jujur pangeran dari awal ngeloni bu. Makanya Imam Ghazali mencontohkan ini contoh-contoh gula sufi ya, orang-orang sufi yang ekstrim. Sama masalah uang juga gitu. Orang khusyuk atau mergawi yakin nak rezeki ku teko lewat wiridan, namanya wiridan. Tapi dengan hati ini, aku bolak-balik wiridan duit teko. Berarti dia kan sudah mengkompensasikan wiridannya dia dengan tiwalet rupa-rupanya selama ini duit teko. Semakin sering ono duit teko dewe, semakin semangat wiridan. Yang mereka jaga wiridannya jaspleng. Terus dari pengiran, jasplengnya dibeli ukurannya. Di sini nih yang saya makanya saya tetap berpendapat ilmu terbaik tetap Al-Quran. Al-Quran yang jujur saja. Kalau orang ingin cari rezeki ya kerja. Mana kalau anti mati tetap kerja. Bahkan saya sampai sekarang menanamkan anak-anak saya kalau ditanya tamu bapak di mana ya jawabnya kalau saya kerja ya kerja. Kalau kata santri di Irbat Guru, apa dalam Gus? Apa siapa ada anak? Karena anak saya itu nggak tahu apa itu nggak tahu. Ya, karena ya manggil saya emang bapak. Anak pulau sering bareng malah luwes tengahnya janda putri. Saya tidak punya apa. Kalau bapak punya. Padahal ada santri kan muni apa kan gak sopan. Jadi tak kau yang bertemu gila. Anakku gila gak paham. Saya tidak punya apa. Apa-apa. Dan ini aku cerita. Nanti biar sampean tahu silsilah ilmu saya. Saya ini umurnya sudah 40 lebih, makanya hidup saya anggap saya mulai sekarang. Ya, dan saya paling sering sholat itu ya sekarang. Itu begini, misalnya dan ini yang masalah nyata. Kalau nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari gitu, cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat, itu banyak zina. Terus yang kedua itu wayur faul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Minggu pulau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau berelang hadis itu nangis dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masal. Kebodohan masal misalnya gini ya, nanti kalau ulama gak cerewet hadis pulau, tidak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuolak balik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mastri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mereka ini yo kasil zina yo bayar namanya anak baik. Khawatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat belum anak baik. Dia tetap zina tapi belum anak baik karena dia zinanya yang bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya penonton baik. Tapi kalau munggah-munggah tribun gak ada tiket, penonton jelek.
Padahal cara Allah sama jelek nggak berkedelok porno. Paham? Lumayan ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi orang nonton konten pornografi asal kamu bayar dianggap penonton baik. Kamu nonton kok ngarep dan bayar terus tengok-tengok penonton itu baik sekali. Wadah delok ngiler perkara roh pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasul itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun orang kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya isinya dari pidato. Gus ini apa jenara gelem pidato? Nggak kalau pidato gak pede, nanti nuntut teng omahku lho. Gak jawab tenan, gak siap. Ngrugekno kowe lho jawaban. Gak usah Gus kayak orang satu aku rarok terus tetap sering pidato. Lah iya macam-macam ya. Nggak gini terus kalau tenang. Jadi nanti wahyu faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko, ya toko konten. Dia ngeluh ke saya coba. Sebelum Dewi jenengan itu benar. Jadi wong soleh itu nyali. Tapi ya cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Di gaji nopo. Rasa tersinggung, biasa wah itu. Anggapnya mau mengarpe pangeran gue tak kayak itu. Lah kan modal longor. Itu apa? Ini satu murah. Dia itu punya toko kok. Jadi gue pegawai PNS pada gerulan gaji hitam, sudah dia sih. Itu lah. Wongnya rokan gue secara teori santri, buka aurat jenenge rokan. Tapi tak belajar itu bayar, jadi anggap pembeli yang baik. Kita contoh yang rokan, kawasan ketat, tapi pembeli yang baik. Mereka enggak. Kalau dicontoh, soalnya begini yang musola ini betul, tapi tak belajar. Nah, jadi lumayan kan. Pembeli yang tidak uang kan sedikit proses uang pasti semua masuk uang soleh jadi kita harus uang soleh mantong ini uang rapati soleh nyeneng maksudnya rapati soleh perkara aurat itu perkara PNS itu perkara apa aurat itu tak salah paham masih protes PNS ini aku foto pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang etika 10.000 gegere Kak. Gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta. Sing tukang etika nyumbang itu ya termasuk ilmu paham. Nanti itu zaman ngono iku. Mulanya pulau ini saat ini pulau sering untungnya pulau terkenal ngalim macam hikmah gede ini bukan urusan sombong hikmah gede nah ngomong jangan singgung karena pendapat saya itu gak populer mau kalau terkenal ngalim itu orang misalnya ke saya semua karena pendapat saya ada kenapa gak populer saya sadar saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas mulut mungkin ada sebagai jamaah sini yang ikut orang tetangga saya rata-rata ke rumah saya tapi yang kalau di acara tak omong wah acara ini kisah gak rawuh gak enak ini kisah nak diundang dia teko pokoknya dia nak sing undangan ram bayar-bayar teko tapi nak sing bayar dia ram teko lawat itu tak omong wah aku nak di acara nak nganggur dia teko nak orang rapopo pokoknya nak sing demi anak bujun ram teko malah aku ini ajaranku kamu saking kepengenku gak gagu masyarakat tapi orang tetap segan gitu tetap teko tapi tak umum saya tidak tersinggung andaikan zaman tidak nah ini juga terus balik terus yang ketiga contohnya gini
kiai ku kados kiai kados kula nu lebih nyai 5 tahun bapak wafat 2000 pun mangkel tenan cara ra eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah ideal atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondoknya nothing ideal jago. Lu ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat niku lebih cuma kula termasuk kiai terakhir kiai gede camat-camat lagi do seperti Gus kula nu anak problemnya itu dia hiperaktif ngeten anak padahal kakaknya di UGM gini-gini itu coba yang itu supaya mondok di sini gini ya sudah untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit rapati butuh jajan memang tak pisau ya tak maki-maki nek kaya kula lalu itu setelah itu tidak kasil mondok di sana karena tak maki-maki itu gang beberapa hari uang sing ngomong itu uang barat ya orang barat tidak camat muga orang barat itu tak bisa ya barat ya gitu anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum yang tidak baik di pondok wah nyorok Gusti kula ini wong sugih kalau tidak bisa ilang itu terus budi kan etika keulamaan kan bisa wong barat ora oleh aku kok ora jadi nak miso ora oleh aku kok nopo oke cok miso ibu nopo jadi ono. Setelah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus. Jadi sebetulnya begini, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidupkan lagi amanu wa amilus sholihat. Dalam dari Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Rukin, dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Mastri, terus melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang tinggi, wes ratau salam templek lah kok dia ini ratau kopiah, dia yuk ratau apa? Kopiah. Remeng deh, mesti gak terima deh, nopo. Dua kiai kok ratau nopo? Kopiah. Misalnya tak turun itu ratau kopiah, kok agak dia, wah dia karpe kiai gue ideal. Ngaku karpe dia. Padahal kiai ini kesusu raga dia kopiah gak benar mereka, ngurusin dia ini terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang juga mulai sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus, siswanya IQ-nya bagus, pola sosialnya bagus, pembayarannya nomor penting gini pembayarannya lah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, kotanya ada bagus, perilakunya lu mau aku ora disangoni pangeran wa amilu sholihat ngurmat ruhin wa amilu sholihat ngurmat Mustafa ya amilu wis ora urip wis ora dadi wong tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku amilu ya sudah Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat mastri lewat ngurmat ruhin ya sudah selesai masalahnya terus nopo. Al-Quran sing ngaji kula semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan diulang-ulang wa amil sholihat penting dalam hidup itu amilus. Gua pernah ini cerita nyata saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya artinya tipikalnya ya kayak saya orangnya alim terus ya ikhlas cocok-cocokan jadi dia ilah ya tahu gerbong dan yang alimnya tak kulo yang alim tenan ya putrane gede waktu dia ini kan buka kartu tenan waktu gue kisah nyata ini ngaji wong tua dan aku kan wongnya enjoy Islam tahu tak kok ini kan nanti lah SPC nopo menteri nopo sing teng TV wong kemuliaan nih buka lawangnya rata untuk menteri terus pokoknya kemuliaan nih kok terus itu darah nih pahlawan misalnya ngurumusno ekonomi ono pertumbuhan nopo
Jadi harus kau iri tau orang ini sih orang nongkrong gue semua pulang nak kau jadi waktu yang lama ya itu kan lalu orang pulau ya orang alim gak mati sungkan bodoh nopo nggak sendiri kan takut loh jenengan nggak bisa takut salah jenengan nggak bisa takut jenengan cerita awal jenengan ini kok tak jawab dia cerita kalau sampai mantap Kulo nu wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat rakyat sing hormati, ono wis digaji. Gajine presiden yo dhuwur, gajine menteri yo dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal darane ngamale dik, iki padahal tugase. Ngamal tenan nak kita kedur ora ono sing tapi ora ono biji. Wah, aku buka dhewe tak buka. Lalu saya gagakno. Bupati rusak sing dadakno. Handuk harus dikawal. Kayaknya mobil harus aku tuh cerita dari proses gimana kenyataan ini nopo. Baru ini cerita. Foto ini jenazah cuma karena latar belakang saya kan kayak golan. Saya tuh tidak pernah punya perasaan terburu dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas. Orang pun random, aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan etis loh. Lu kan ini kisahnya tak bener sampai mangkel itu dia bener. Nanti kira satu di kiai urus, nara bante buat kiai urus, buat mungkin nak. Akhirnya kalau tu. Ya saya itu ya ada orang sempurna, cuma kalau sakit ngobati awak belum biasa tidak. Seperti itu selesai. Kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon itu Allah Subhanahu Wa Taala hubungannya apa? Ya kalau pangeran kulon Allah, paribatane kulon itu nulung semut sing kebulet. Utawa nulung anak pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong kok niku merasa ibadah mergo ngamal kula disiji ya Gusti Allah ana wong melarat gak iso mangan terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan niku kula nggih merasa ibadah mergo sing biji kula Allah lan kalau mereka yang itu kan wartawan saya ini seorang mukmin yang Tuhan saya itu Allah bukan wartawan ini kan kok cocok ke kuat jadi kayak kepengen ngobrol itu tapi kalah memang tunggu kalah enggak artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil kadang mengekei santri melarat rantok wesel kadang mengekei itu karena iman sama aturan dasar fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada wilayah batu jahli, ada kebodohan apa masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dia diri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Kira hari itu tidak bisa makan, ditolong sama tukang becak diutangi 20.000, anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan rakyat. Saya pernah juga diperut, apa jenis ada alur fungsi menteri. Lalu aku belum ngakoni kono kudu ngakoni adil, orang kau ngakoni kono ora, bang kono. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani maksudnya, Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen,
itu yang hakikat mewujudkan sampai jangan kecil hati. Saya dan di mata Allah Anda lah yang mempertahankan pangan karena Anda belum jadi peta. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, namun berarti kalau wong top ya wong top kode menteri pertanian. Ya kalau menteri kan lapornya sama presiden, kalau sampean salate laporannya bahwa subhanahu. Nah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang ketangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat bu. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah, mungkin juga gitu.